Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Misyanik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ra, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani kum. Dalam bahasa Ibrani dieja kuf mem, dibaca kum, artinya bangkit. Kum, bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus, Mesias, telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus memaparkan bukti-bukti kebangkitan Mesias Yeshua dengan mengatakan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang dalam perjanjian baru berbahasa Ibrani tertulis Feki hukam bayom haslisi. Hukam terdiri dari hu artinya dia dan kam dari akar kata kum berarti bangkit. Hukam berarti dia dibangkitkan. Paulus mengatakan kebangkitan Yeshua dengan menunjukkan saksi-saksi hidup pada zamannya yang jumlahnya lebih dari 500 orang. Suatu jumlah yang menunjukkan bahwa kebangkitan Yeshua bukanlah mimpi tanpa saksi, bukan juga kebangkitan sembunyi-sembunyi tanpa saksi, tapi kebangkitan yang terbuka kepada banyak saksi mata. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa para saksi itu semuanya orang Yahudi, bukan bangsa-bangsa, baik Yunani maupun Romawi. Ini menunjukkan bahwa catatan para rasul Yahudi dan masyarakat Yahudi sangatlah penting. Hal yang ketiga, perlu diperhatikan juga adalah bahwa surat kepada jemaat Korintus ditulis oleh Rabi Shaul Paulus pada tahun 56 Masehi dari kota Efesus. Ini berarti kebangkitan Yeshua HaMashiach sudah ditulis sebagai dokumen hanya sekitar 20 tahun sejak kejadiannya. Sementara banyak saksi mata masih hidup. Ini menepis tudingan sementara kalangan seakan-akan perjanjian baru ditulis sesudah abad berganti. Ini catatan historis untuk menilai informasi yang muncul kemudian. Sebenarnya mengapa Rasul Paulus perlu menegaskan kebangkitan Yeshua bagaikan semacam rangkuman? Ya, ini pertanyaan mendorong kita untuk lebih memahami keadaan di abad pertama. Kebangkitan dari orang mati bukanlah sesuatu yang biasa. Ini sungguh luar biasa. Karena itu secara umum banyak orang yang masih kurang percaya. Ini diindikasikan oleh Paulus saat ia menulis di ayat 1 Korintus 15 ayat 12.
Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi di Korintus banyak orang masih mempermasalahkan apakah kebangkitan dari orang mati itu dimungkinkan. Paulus menegaskan bahwa bila Mesias faktanya sudah dibangkitkan, bagaimana orang masih mempermasalahkan ada atau tidaknya kebangkitan orang mati? Ini menunjukkan bahwa kebangkitan orang mati merupakan masalah bagi orang Korintus. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh paham Gnostik yang memandang rendah kehidupan jasmania. Kebangkitan dari kematian seakan memberikan posisi penting kepada aspek jasmania dan karenanya kurang disambut baik. Namun di sisi lain, sikap acuh terhadap kebangkitan pada bangsa-bangsa Greko-Roman juga dipicu oleh karena faktor agama lama yang mereka miliki, dan ternyata di dalam agama mereka yang lama sudah mengenal kematian dan kebangkitan dewa atau tokoh yang didewakan pada hari ketiga. Ini sudah dikenal jauh sebelum mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus, seperti yang ditulis oleh Joachim Jeremias dalam buku New Testament, The Proclamation of Jesus, halaman 307. Sebagai berikut. Osiris meninggal pada tanggal 17 bulan Atis, Mesir. Kebangkitan kembali tubuhnya terjadi pada malam tanggal 19-nya, hari ketiga. Kematian Atis, manusia dewa dari Frigia, dirayakan pada 22 Maret, lalu hidup kembali pada 25 Maret, hari ketiga. Kebangkitan Adonis dari Syria tidak dipastikan, tetapi sangat mungkin pada hari ketiga juga. Pinhas Lapide, penulis Yahudi, dalam buku The Resurrection of Jesus, A Jewish Perspective, halaman 41, menulis, Tamus, manusia dewa dari Babilonia, yang kultusnya telah menyebar ke Yerusalem. Adonis dari Syria, Atis dari Frigia, Osiris dari Mesir, Dionysius dari Tracia merupakan dewa-dewa yang paling penting dan semuanya mengalami penderitaan dan kemartiran, beberapa mati di kayu salib. Penganut agama pagan seperti Mitra Persia, mereka pun mempunyai kisah kematian dan kebangkitan dewa mereka. Kemudian Mitra Persia tersebar ke wilayah Romawi kuno sejak abad 6 sebelum Masehi. Dewa Mitras yang lahir 25 Desember kemudian mati dan bangkit pada hari ketiga. Manusia dewa Atis bangkit pada tanggal 25 Maret. Everett Ferguson, profesor sejarah gereja pada Abilene Christian University, dalam bukunya Background of Early Christianity, halaman 295, menulis, Mitraism mempunyai kemiripan dengan kekristenan lebih dari agama timur lainnya. Ini merupakan salah satu tantangan terhadap pemberitaan kebangkitan Yesus oleh Paulus di abad pertama. Jadi bagaimana menyikapi kisah-kisah di agama pagan tersebut? Terkesan bahwa kematian dan kebangkitan Yesua seakan mengikuti pola yang ada pada mitologi agama pagan. Nah, ini titik pemikiran yang penting. Ada orang-orang yang melihat sepintas saja dan langsung mencap Yeshua adalah tokoh rekaan sama seperti dewa-dewa Greko-Roman. Ini bukan saja dipakai oleh kaum agnostik untuk menyerang kekristenan, tetapi ini juga dipakai oleh kaum anti-misionaris dan Bnei Noah untuk menyerang kemesiasan Yeshua. Ini dikesankan bahwa Yeshua merupakan tokoh hayal karena kemiripannya dengan beberapa dewa pagan, dewa yang berarti Yeshua juga berada pada kelompok yang sama. Nah, disinilah terletaknya salah kaprahnya itu. Pertama, kita lihat yang pertama, kematian dan kebangkitan para dewa pagan dapat ditelusur dimulai dari manusia dewa Tamus dari budaya Babilonia yang dalam Torah atau kitab Kejadian jelas melawan Tuhan pencipta Adonai Elohim sehingga pembangunan menara mereka dikacaukan oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa agama itu justru menyerang Adonai Elohim, Tuhan Israel, Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kedua,
Kebangkitan Yesua dilakukan secara terbuka hanya kepada umat Yahudi, bukan kepada orang Greko-Roman. Ini perlu diperhatikan. Yesua tidak pernah menyatakan diri kepada orang Greka-Roman yang manapun. Sebuah pengamatan yang jeli. Mengapa demikian? Ya, di sini clue atau petunjuknya. Kebangkitan Yesua harus dilihat dari alur pikir kitab suci Ibrani, bukan dari jalur agama pagan Greko-Roman. Ini penting. Ini memberi petunjuk bahwa konteks kebangkitannya harus dilihat dari konteks historis. Pernyataan-pernyataan Adonai Elohim kepada Israel sebagai bangsa pilihannya. Benar, tetapi bagaimana kita melihatnya? Ini membawa kita pada pengamatan tentang kebangkitan di dalam tanah kitab Ibrani, yang oleh Marcion, Bidat abad 2 disebut sebagai Perjanjian Lama. Namun anehnya, istilah ini tetap digunakan oleh umat Kristen sampai saat ini. Padahal ajaran Marcion dinyatakan sebagai bidat alias sesat oleh gereja pada tahun 144 Masehi. Mari kita lihat bagaimana Tanakh mencatat hal kebangkitan. Pertama, ini terjadi pada janda dari Sarfat yang anaknya mati. Kisah ini terjadi ketika Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun, tak turun hujan akibat dosa penyembahan berhala di bawah pemerintahan Raja Ahab yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Dalam kesedihannya karena kematian anaknya, sang ibu mengadu kepada Nabi Elia. Elia pun berdoa untuk anak ini. Ya Adonai Elohimku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang telah menerima aku sebagai penumpang, sebagai pendatang di dalam rumahnya. Ya Adonai Elohimku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Adonai mendengar permintaan Elia ini dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Baru Hashem, dahsyat Tuhan kita. Kasus kedua, ini terjadi dalam pelayanan Nabi Elisa, pengganti Nabi Elia, 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Ada seorang perempuan di Sunam yang tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ia membuka rumahnya sebagai tempat singgah bagi Nabi Elisa. Elisa merasa ia harus membuat kebaikan kepada perempuan ini. Ia memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Seperti yang dinubuatkan, perempuan ini mengandung dan tahun berikutnya ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu menjadi besar. Saat ia membantu ayahnya di ladang, tiba-tiba ia menjerit karena kepalanya sakit. Ia cepat dibawa pulang ke rumah, tetapi saat ia berada di pangkuan ibunya, ia menghembuskan nafasnya. Ibunya mengabarkan hal ini kepada Elisa. Elisa datang ke rumah perempuan itu. Ia membaringkan dirinya di atas tubuh anak itu. Tubuh yang sudah dingin itu menjadi panas. Elisa meniarapkan tubuhnya di atas tubuh anak yang mati itu. Ia bangun lalu berjalan, lalu kembali meniarapkan tubuhnya di atas tubuh anak yang mati itu. Tiba-tiba anak itu bersin bahkan sampai 7 kali dan membuka matanya. Elisa segera memanggil ibunya dan mendapatkan anaknya yang mati itu, namun sekarang sudah kembali hidup. Jelas ini bukan sekedar kesembuhan, tetapi sebuah kebangkitan. Kasus ketiga, ini terjadi justru sesudah Nabi Elisa meninggal dan dikuburkan. 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21. Rombongan Moab atau gerombolan Moab tepatnya seringkali memasuki Israel pada pergantian tahun. Pada suatu saat, sekelompok orang sedang menguburkan mayat. Mereka melihat gerombolan Moab datang, dilemparkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan ketika mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Apa yang terjadi? Kebangkitan. Ia bangkit dari kematiannya. Ketiga kasus dalam Tanakh ini jelas menyatakan bahwa kebangkitan orang mati terjadi di antara orang Israel secara nyata, bukan cerita dongeng. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Ini menjadi landasan historis bagi kebangkitan orang mati dalam pelayanan Mesias Yahudi.
Dalam pelayanannya, Yesua mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Pernyataan yang dahsyat. Tetapi Yesua tidak hanya sebatas pada kata-kata. Ia membuktikan perkataannya dengan bukti nyata. Dalam pelayanan yang singkat sekitar 3,5 tahun, Yesua membangkitkan orang mati sedikitnya 3 kali, sesuai yang tercatat dalam Injil. Pertama, Yesua membangkitkan anak lelaki seorang janda di Nain yang sedang diusung ke kuburan, Lukas 7 ayat 11-16. Kedua, membangkitkan anak perempuan dari Yair, pemimpin sinagoga di Galilea. Yair adalah nama Ibrani yang diyunanikan menjadi Yairus. Yesua memegang tangan anak yang mati itu seraya berkata, "Talita kumi." Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Anak itu pun segera bangkit dan berjalan. Kumi Aramaik itu berarti bangkit. Ini bukan sekedar kesembuhan, tapi kebangkitan dari kematian. Juga perhatikan kata Aramaik Talita kumi dipertahankan dalam teks, memberi indikasi bahwa Injil sebelum diterjemahkan ke bahasa Yunani telah tersedia dalam naskah Aramaik. Ketiga, Yesua membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari. Yohanes 11 ayat 17. Sesudah Yesua berdoa kepada Bapa di surga, ia berkata, "Lazarus, mari keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesua kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Lazarus hidup kembali. Ia bangkit dari kematian. Perhatikan, dalam tanah ada 3 peristiwa kebangkitan dari orang mati yang dilakukan oleh nabi-nabi yang diurapi. Dalam Injil kita juga membaca ada 3 orang yang bangkit dari antara orang mati yang dilakukan oleh Masiah, yang artinya yang diurapi. Dalam tanah, kebangkitan dengan kuasa Adonai Elohim melalui nabi-nabi. Dalam Injil, kebangkitan dilakukan oleh kuasa Adonai Elohim dalam Mesias Yeshua, yang adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Ini hanya menunjukkan bahwa Yesua berasal dari Adonai Elohim, seperti yang dikatakannya sendiri, "Aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yohanes 8 ayat 42. Apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa kebangkitan dalam bangsa dan masyarakat Yahudi? Kebangkitan dari orang mati sudah menjadi kesadaran nasional bangsa Yahudi karena sudah tertulis dalam Tanakh, kitab suci Ibrani mereka. Bahkan Yesua memberi bonus kepada masyarakat Yahudi periode Bait Suci II dengan membangkitkan 3 orang mati dalam masa pelayanannya yang singkat di Eretz Israel. Apakah ini berarti kebangkitan Yesua adalah otentik sesuai kitab suci Yahudi? Benar sekali, seperti dalam Tanakh dan masyarakat Yahudi, kebangkitan Yesua merupakan kisah nyata, bukan dongeng seperti mitologi Greko-Roman, dan ini merupakan bagian dari masyarakat Yahudi. Tetapi bukankah di medsos kaum anti-misionaris dan kaum Bnei Noah yang anti-Yesua pun mengetahui adanya kebangkitan dalam Tanakh? Namun mereka tidak melihat peristiwa kebangkitan itu sebagai pendahuluan bagi kebangkitan Yesua. Bahkan sebaliknya menilai kebangkitan Yesua sekedar perulangan kisah dewa pagan. Ya, itu masalah mereka. Yang bagi saya ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka itu partially blind, separuh buta dalam melihat Yesua. Karenanya kita perlu mendoakan mereka agar mereka mendapatkan pencerahan dari Ruach Kodes. Kedua, mereka sengaja menutup peristiwa kebangkitan dalam Tanakh kepada bangsa-bangsa dengan maksud menghalangi bangsa-bangsa untuk melihat Yesua sebagai Mesias. Yesua dianggap tidak ada, padahal mereka saja yang belum menjumpainya. Sampai demikian ya? Ya, yang menyedihkan lagi adalah orang yang sudah mengenali Yesua mau saja dikelabui oleh berita-berita tidak berdasar seperti itu. Mereka merasa lebih pintar tanpa menyadari sedang dibodohi. Mereka tersanjung menjadi Bnei Noah tanpa menyadari bahwa status Bnei Noah
adalah outsider di luar umat perjanjian. Bagaimana menyikapi kaum anti-misionaris dan Bnei Noah di medsos yang mengatakan Yesua itu tokoh rekayasa dan bukan Mesias? Saya jawab begini, untuk singkatnya. Kalau saudara ingin pergi ke satu tempat, lalu di situ ada 2 penduduk lokal yang di tempat itu, yang satu buta, yang satu melek. Mana yang saudara tanya? Yang melek atau yang buta? Yang melek bukan? Jadi, tanyalah kepada yang melek, bukan kepada yang buta. Dari data yang dikutip dalam pembahasan hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap kebangkitan Mesias Yesua? Ya, kita dihadapkan kepada satu dikotomi atau persimpangan jalan. Pertama, kita dapat menyikapi kebangkitan Yesus Yesua memakai konteks tradisi Greko-Roman dengan telur Paskah dan kelinci yang dapat dikaitkan dengan keyakinan lama mereka. Atau kedua, kita menyikapi kebangkitan Yesus memakai konteks ajaran Tanakh, kitab suci Ibrani yang mengajarkan bahwa kebangkitan jasmani merupakan bagian dari iman kepada Adonai Elohim Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita harus memilih salah satu dari keduanya. Jadi mana yang perlu dipilih? Ada kebebasan memilih, tetapi tekiyah memilih yang kedua. Kebangkitan Yesua perlu dilihat dari kitab Torah dan nabi-nabi dan tulisan alias Tanakh. Kebangkitan Yesua sudah dinubuatkan dalam Imamat 23 ayat 11. Kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kiasan hasil pertama atau buah sulung kemudian dijelaskan oleh Rabi Saul Paulus sebagai yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Yang benar ialah bahwa Mesias telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Baruch Hashem, diberkatilah namanya. Sungguh bersyukur dapat memahami bahwa kebangkitan Yesua sesungguhnya berakar dari kitab suci Yehudi, yaitu Tanakh, Torah, nabi-nabi, dan tulisan. Dan bukan sama sekali dari tradisi agama pagan Greko-Roman, Mitras Romawi. Semakin jelas keberpihakan kita kepada Torah yang berasal dari Bapa Surgawi yang tidak berubah. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Precious Lord, Take My Hands. Tuhan yang indah, peganglah tanganku. Pimpin daku agar ku sanggup berdiri tegak karena aku letih dan lemah. Dinyanyikan dalam bahasa Ukraina dan Inggris oleh Kiev Symphony saat pecah perang oleh serangan Rusia. Kita doakan perdamaian di Ukraina, seluruh penduduk dalam perlindungan El Shaddai, keselamatan para pengungsi, orang tua, perempuan, dan anak-anak. Ya, saya pernah bertemu dengan gembala-gembala jemaat dari Ukraina dan Belarus sesudah negara mereka berpisah dengan Uni Soviet atau juga Rusia. Saat bersama mengikuti kursus interfaith hubungan Yahudi Kristen di Jerusalem Center for Biblical Studies and Research di Yerusalem, Israel. Mereka berpikiran terbuka, tak jaga jarak dan ramah. Semoga mereka semua hamba-hamba Tuhan dari Ukraina terlindung dan ada di dalam naungan Tuhan. Doakan Presiden Putin agar pikiran perang dilalukan daripadanya demi perdamaian dan kemanusiaan. Doakan Presiden Zelensky agar dilimpahi hikmat memilih opsi terbaik bagi kehidupan.
Kita doakan kedua presiden untuk goodwill guna mengakhiri perang dengan perundingan damai. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.